Sampai hari kedua prelims FTX Crypto Cup, Nepo masih bermain buruk dan harus puas berada di peringkat 11. Peluangnya untuk mencapai peringkat 8 dan lolos ke perempat final masih terbuka. Tapi dengan performa seperti ini tampaknya akan sulit terrealisasi. Mari kita lihat salah satu kekalahannya melawan Caruana pada babak ke-6 dan hanya berlangsung 33 langkah. Caruana sebagai putih D4, kuda F6, kuda F3, dan G6, setup Kings Indian. Kuda D2 bersiap E4, gajah fianchetto dan E4 mengancam E5. D6, gajah D3, C5, C3, kedua belah pihak rokade. Dan pertukaran pion makan E5. Caruana mendorong D5 menghalangi pengembangan kuda. Kuda D7 bersiap menempati petak C5 tapi tidak terjadi. B4. A5 berusaha menyingkirkan pion. Gajah A3 dan pion makan gajah makan. Kemudian Nepomniachtchi melakukan kesalahan pertama, kuda C5. Kuda ini langsung dihilangkan, pion makan. Secara otomatis Caruana punya pion bebas dan juga pion Nepo di petak E5 terserang dan sama sekali tanpa penjagaan. Caruana melanjutkan kuda ke C4 menambah serangan terhadap pion. Dan di sini Nepo bertahan menggunakan sebuah langkah jebakan kuda H5, berharap kuda makan pion karena kemudian benteng E8 dan dia akan menang. Tapi hal ini tidak terjadi dikarenakan A4 dimainkan Caruana mencegah serangan pion terhadap kuda. Kuda F4, gajah mundur F5, dan benteng B1. Lalu benteng A6, benteng E1, pertukaran pion gajah makan, dan kembali kesalahan lain dilakukan Nepo, menteri D7. Ini mengizinkan kuda makan pion, ancaman terhadap menteri. Nepo menyerahkan gajah gelap yang sangat aktif ditukar kuda. Dan setelah kuda makan gajah, dia mengambil pion, menciptakan dua pion bebas. Tetapi kedua pion ini sangat jauh dari petak promosi. Sebaliknya, meskipun Caruana hanya punya satu pion bebas, tetapi pionnya dekat dengan petak promosi, jadi dia semakin mendekatkannya. D6. Kembali sekarang kesalahan lain diperbuat oleh Nepo, yaitu benteng D8. Ini membuat kuda tidak terjaga, maka menteri F3 mengancam kuda. Dan Nepo menyia-nyiakan hidupnya dengan mengembalikan benteng ke F8. Gajah ke D5 skak, lalu raja G7, kemudian gajah ke B3. Menteri D4, benteng D1 kembali menyerang menteri. Di posisi ini pada langkah ke-26, Nepomniachtchi melepaskan kombinasi yang justru membuat dia kehilangan satu perwira, yaitu kuda ke H3 skak. Pion makan kuda, benteng makan menteri, dan benteng makan menteri. Kalau benteng makan gajah, dibalas pion D7, gajah makan benteng makan skak, dan Caruana unggul satu perwira. Pion makan benteng dipilih, tapi kuda makan benteng kembali unggul satu perwira. Nepo masih mencoba benteng makan pion, namun benteng E7 skak, raja H6, ini sebuah kesalahan, dan Caruana langsung memajukan H4, bersiap untuk menjebak raja dan menciptakan serangan skakmat. Nepomniachtchi tampak tidak peduli, D3 langkah blunder dimainkan, dan langsung saja kuda E5 dimainkan oleh Caruana. Sebuah serangan terselubung, dia terlihat mengancam untuk melakukan sebuah forking yang memenangkan benteng, tetapi ini bukan tujuan yang sebenarnya, karena setelah benteng menyelamatkan diri, seperti yang Anda lihat, raja telah terjebak, jadi gajah diletakkan di G8, ancaman skakmat dalam satu langkah, dan Nepomniachtchi langsung menyerah. Sebab langkah terbaiknya di sini adalah benteng makan pion, dan setelah benteng makan pion, raja hanya punya satu tempat, yaitu ke G5 yang akan langsung diselesaikan kuda F3, memenangkan permainan.